Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan bahan ajar materi koloid menggunakan model project based learning berbasis STEAM. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu apa kompetensi dasarnya, yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Untuk petunjuk penggunaan bahan ajar terbagi menjadi 5, yaitu ada kolom literasi, ada contoh, info kimia, cakupan materi dalam bahan ajar koloid, dan waktunya kolaborasi. Untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu sistem dispersi. Jadi sistem dispersi ini apabila zat dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut dengan sistem dispersi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di dalam tepung kanji yang dimasukkan ke dalam air. Di situ akan terbagi menjadi medium pendispersi dan fase terdispersinya. Nah, air di situ sebagai mediumnya, kemudian tepung kanji sebagai fase terdispersinya. Nah, kita sebutkan coba contoh-contoh sistem dispersi lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada namanya suspensi. Di sini kita harus tahu dulu, suspensi itu merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya relatif besar, tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Jadi suspensi ini bersifat heterogen, antar komponennya masih terdapat bidang batas. Jadi suspensi ini dapat dipisahkan melalui penyaringan. Nah, berdasarkan contoh di samping, apabila sedikit pasir ditambahkan ke dalam air, pasir itu akan mengendap. Jadi di situ bisa kita simpulkan sifatnya itu heterogen dan bisa juga kita lihat komponennya itu masih terdapat bidang batasnya sendiri. Jadi ada dua fase di dalam pasir itu, yaitu cairan dan padatan. Itu bisa disebut sebagai suspensi. Kemudian kita lanjut untuk larutan. Nah, larutan ini sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dan terdispersinya. Jadi ukuran partikelnya ini adalah molekul atau ion-ion sehingga larutan atau campuran yang homogen ini sukar dipisahkan. Kita ingat kembali bahwa suspensi tadi bersifat heterogen sedangkan larutan bersifat homogen. Suspensi tadi sangat mudah untuk dipisahkan sedangkan larutan ini sukar untuk dipisahkan. Contohnya itu larutan gula. Nah, kemudian kita yang ketiga itu ada yang namanya koloid. Koloid ini disebut dispersi koloid juga atau juga bisa disebut sebagai sistem koloid, di mana ukuran partikelnya itu lebih besar daripada larutan tetapi lebih kecil daripada suspensi. Jadi koloid ini adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih. Jadi ada dua fase. Nah, di halaman 6 ini kalian bisa belajar tentang perbedaan antara suspensi, larutan, dan koloid secara jelas ya. Di sini kelihatan sekali bedanya untuk ukuran partikel. Suspensi tadi kan lebih besar, kemudian larutan itu sangat kecil dan koloid itu berada di tengah-tengah dari mereka. Sedangkan kenampakan fisiknya itu bisa dilihat kalau suspensi itu keruh, kemudian kalau larutan itu jernih, sedangkan koloid itu keruh dan jernih. Jadi kestabilannya jika didiamkan, suspensi tadi mudah terpisah seperti air pasir tadi kan ya. Kalau larutan tadi sulit terpisah atau seperti larutan gula, jadi sangat stabil. Sedangkan koloid sukar terpisah atau relatif stabil. Nah, cara pemisahannya untuk suspensi itu tidak ada, sedangkan larutan tidak dapat disaring. Seperti air gula tadi sulit kan untuk disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring juga. Jadi suspensi ini cara pemisahannya sangat mudah kan, dia akan memisahkan sendiri dirinya. Seperti larutan air dan pasir tadi tidak perlu dipisahkan dengan cara pemisahan pun mereka akan terpisah dengan sendirinya. Nah, untuk contohnya ini bisa dipelajari di mana suatu koloid selalu mengandung dua fase yang berbeda, ada yang berupa gas, cair, atau padat. Jadi, koloid ini ingat kembali bahwa dia ada fase terdispersi dan fase pendispersi.
Nah, ini fase terdispersi ini mirip dengan zat terlarut dan pendispersi mirip dengan pelarut. Jadi bisa kalian lihat di sini jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dengan mediumnya. Nah, di sini kakak contohkan, apabila fasenya itu padat, medium pendispersinya padat, maka nama koloid atau jenisnya disebut sol padat. Contohnya itu mutiara atau kaca warna. Nah, bisa kalian pelajari ya di sini untuk jenis koloid. Nah, kemudian di sini ada peristiwa asap dan kabut. Nah, itu merupakan koloid juga ya. Jadi, yang membedakan kedua zat tersebut, pada saat wajah Anda terkena asap, wajah akan berdebu. Sedangkan apabila terkena kabut, wajah akan terasa lembab. Mengapa? Nah, jadi bisa kalian simpulkan di situ. Bisa kalian baca. Kemudian kita lanjut yang kedua, itu ada sifat-sifat koloid. Di sini yang pertama yaitu efek Tyndall, di mana efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Di mana di sini dibedakan dalam tabel, silakan diperhatikan. Di situ cahaya akan diteruskan pada campuran larutan, sedangkan cahaya akan dihamburkan pada campuran koloid dan cahaya akan dihamburkan pada campuran suspensi. Nah, di sini kita pelajari lagi. Contohnya itu seperti sorot lampu mobil ketika berkabut, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi hari yang berkabut. Kemudian ada gerak Brown. Di sini gerak Brown disebut gerak lurus partikel koloid yang arahnya tidak menentu, yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersinya. Jadi gerakannya itu selalu lurus dan akan patah bila bertabrakan dengan partikel lain. Nah, contoh penerapan gerak Brown ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati pada saat pagi hari. Dengan intensitas cahaya matahari akan dilihat bahwa adanya debu yang bergerak. Debu juga termasuk contoh koloid. Selanjutnya ada absorpsi. Absorpsi ini adalah melekatnya atau terserapnya zat lain pada permukaan koloid. Partikel koloid ini memiliki kemampuan menyerap ion atau muatan listrik, juga molekul netral pada permukaannya. Nah, koloid positif mengabsorpsi kation, sedangkan negatif mengabsorpsi anion. Bisa dilihat contohnya di situ. Kemudian ini contohnya itu pemutihan gula adalah salah satu contoh penerapan adsorpsi, di mana gula pasir dapat diperoleh dari batang tebu dengan cara kristalisasi. Nah, kristal gula berwarna putih kecoklatan dapat diputihkan dengan memanfaatkan sifat absorpsi, yaitu melarutkan gula ke dalam air kemudian dialirkan melalui sistem koloid. Nah, partikel-partikel koloid ini yang akan mengabsorpsi zat warna pada gula sehingga menjadi berwarna putih. Sini bisa kalian pelajari tentang kolom literasi, di mana di sini akan membahas air sungai Banjarmasin. Bisa kalian pelajari ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada elektroforesis, di mana sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik ini disebut elektroforesis. Iya betul. Jadi apabila ke dalam sistem koloid dimasukkan dua batang elektroda kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke arah salah satu elektroda bergantung pada jenis muatannya. Di sini ada koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif, sedangkan koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Nah, di sini juga akan dibahas tentang pencemaran udara. Di sini bisa kalian pelajari dan dikerjakan. Selanjutnya kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu koagulasi. Koagulasi ini adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Yang pertama itu ada percampuran koloid beda muatan. Nah, jadi koagulasi ini dapat terjadi yang pertama percampuran koloid beda muatan, di mana menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Kemudian koagulasi juga dapat terjadi akibat dari penambahan elektrolit, di mana elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Nah, koagulasi ini contohnya bisa dilihat pada penambahan tawas untuk penjernihan air dan delta terbentuk akibat tanah liat terakoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Yang kelima itu ada kestabilan koloid. Nah, di sini ada dua, yaitu menghilangkan muatan koloid. Ya, dengan proses penghilangan ini dilakukan dengan proses dialisis.
Nah, proses ini dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Kemudian untuk penambahan stabilisator koloid, emulgerator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Nah, contohnya ini penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air. Kemudian ada koloid liofil dan liofob. Di sini liofil adalah koloid yang fase terdispersi suka menarik medium pendispersi. Sedangkan koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersi. Jadi di sini kelihatan jelas ya bedanya. Kalau fil itu suka menarik, kalau fob itu tidak suka menarik. Nah, kemudian jika medium pendispersinya air, koloid liofil ini disebut hidrofil, sedangkan yang tidak suka menarik disebut hidrofob. Nah, liofob dan liofil berasal dari bahasa Yunani. Liofob berarti benci dan liofil berarti suka terhadap larut air. Nah, bisa kalian lihat di sini perbedaannya ya. Nah, contoh pemanfaatan sifat hidrofob dan hidrofil pada penggunaan deterjen ini di mana kotoran yang menempel pada pakaian ada yang mudah larut dan ada yang tidak, misalnya minyak dan lemak. Jadi, penggunaan deterjen membantu minyak dan lemak tertarik dari serat kain dengan mudah. Oleh karena itu, deterjen larut dalam air, maka minyak dan lemak dapat terlepas dari kain. Nah, yang ketiga ini kita belajar tentang pembuatan koloid. Yang pertama itu ada cara dispersi, yaitu dengan menghaluskan partikel-partikel kasar menjadi partikel yang berukuran halus. Nah, di sini ada secara mekanik, peptisasi, dan busur Bredig. Kemudian ada cara kondensasi, yaitu menggabungkan molekul atom menjadi partikel yang lebih besar. Kalau yang tadi kan lebih kecil ya, sekarang lebih besar, menjadikan gabungan tersebut menjadi lebih besar. Itu dengan cara pertukaran ion, reaksi hidrolisis, reaksi redoks. Nah, bisa kalian pahami di situ ya. Sekarang kita belajar salah satu kolom literasi ya. Di sini kita tahu sendiri bahwa Desa Tamban itu ada di Provinsi Kalimantan Selatan juga. Nah, sebelumnya kakak juga pernah di sana melakukan kegiatan himpunan mahasiswa kimia. Di sana memang banyak hasil perkebunannya itu yaitu buah kelapa. Jadi bisa kita manfaatkan sih sebagai kehidupan manusia. Jadi kita di situ kira-kira solusi apa nih yang bisa kalian buat untuk Desa Tamban itu, saking banyaknya kelapa-kelapa yang tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi bisa dimanfaatkan dengan mengolah VCO seperti video praktikum yang kakak kirimkan sebelumnya. Nah, oke, di sini ada rangkuman, bisa kalian baca sendiri. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.